Oke, tips cara kontrol kehamilan di tengah wabah corona. Nah, kali ini aku mau bagiin tips mungkin buat para ibu-ibu hamil di luar sana yang punya kegelisahan sama kayak aku. Kebetulan aku juga lagi hamil 7 bulanan. Pengen kontrol kehamilan ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, puskesmas, tapi kita takut karena memang lagi ada banyak wabah virus di mana-mana. Nah, dan terutama karena kita ibu hamil ya, kita itu paling rentan banget buat tertular berbagai virus atau penyakit, karena kehamilan itu juga menekan sistem imun kita sehingga kita itu daya tahan tubuhnya rendah sehingga mudah tertular. Nah, pertama, jadi ini tips buat ibu-ibu di luar sana yang bingung atau khawatir gimana kondisi kesehatan kehamilan dan bayinya kalau nggak cek. Nah, karena dulu aku juga lulusan kebidanan, jadi aku mau bagiin beberapa ilmu yang aku pelajarin tentang kontrol kehamilan supaya ibu-ibu di rumah juga nggak panik untuk periksa kehamilan. Yang pertama, lihat kondisi dulu kondisi di sekitar dan kondisi kita sendiri. Nah, jadi kalau memang ibunya sehat, nggak punya keluhan, nggak emergensi banget, nggak gawat harus diperiksa, jadi sebenarnya nggak perlu periksa dulu, bisa ditunda aja walaupun memang jadwalnya bulan ini harus periksa. Tapi kalau bulan sebelumnya sudah periksa, yang perlu ibu-ibu tahu, periksa kehamilan itu nggak harus setiap bulan dilakukan, karena rekomendasi dari WHO sendiri pun cukup 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilan, itu udah cukup. Jadi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, sama 2 kali di trimester ketiga. Nah, untuk yang kehamilannya mungkin udah di atas 12 minggu atau 3 bulan, atau mungkin ada yang dari awal hamil udah dapat buku ini. Jadi di buku ini tuh sebenarnya udah ada panduan lengkapnya, bisa dibaca-baca juga buat ibu-ibu. Nah, untuk pemeriksaan yang dianjurkan dari WHO itu trimester pertama, yaitu ketika usia kehamilan 12 minggu, kemudian di trimester kedua, ini sebelum usia kehamilan 7 bulan, dan 2 kali di trimester 3, yaitu ketika kurang dari 36 minggu dan setelah 36 minggu, jadi 4 kali aja. Kapan kita harus datang ke fasilitas kesehatan atau harus periksa? Wajib periksa ya. Ini kalau memang ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Di buku ini ada ya, di halaman 8, itu bisa dibaca. Kita harus periksa kehamilan kalau terjadi muntah terus-menerus dan juga disertai dengan ibunya tidak mau makan. Kemudian demam, ini lebih dari 3 hari, demam tinggi lebih dari 3 hari, itu juga harus periksa. Dan bengkak pada kaki, tangan, wajah, bisa disertai dengan sakit kepala ataupun kejang, ini juga harus datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian jika dirasakan pergerakan janinnya berkurang dari sebelumnya, dari hari sebelumnya, atau memang jika bayinya tidak bergerak sama sekali, itu lebih baik segera diperiksakan juga. Kemudian terjadi perdarahan, ini bisa pada kehamilan muda ataupun kehamilan tua. Jika terjadi perdarahan atau keluar flek-flek, sebaiknya juga diperiksakan, mau itu disertai dengan nyeri perut ataupun tanpa nyeri perut. Nah, kemudian yang terakhir, jika keluarnya air seperti pipis tetapi tidak bisa ditahan, nah ini ditakutkan adalah cairan ketuban, jadi juga lebih baik segera untuk memeriksakannya ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan di rumah di saat kita tidak bisa kontrol ke rumah sakit? Yang pertama, tetap minum vitamin kehamilan. Jika memang vitamin kehamilannya sudah habis, kalian bisa beli sendiri di apotik, atau memang kalau takut ke apotik, karena di apotik sekarang selalu ramai, kalian bisa beli online sesuai dengan vitamin yang sebelumnya disarankan untuk diminum. Kalau kalian yang baru awal hamil, mungkin di awal kehamilan kalian hanya dikasih Folafit atau minum Folamil Genio, nah kalian bisa menambahkan
membeli kalsium dan juga penambah darah. Ini sebenarnya juga bisa diminum dari awal kehamilan. Nah, kemudian tetap istirahat cukup, tidur malam 6-7 jam dan tidur siang 1-2 jam. Kemudian tetap jaga pola makan, nutrisi supaya tetap sehat, daya tahan tubuhnya tetap kuat. Makan buah-buahan, sayur, lauk pauk. Untuk yang sudah 5 bulan ke atas mungkin sudah bisa merasakan pergerakan janin. Jadi kalian juga bisa cek dengan merasakan pergerakan janin kalian. Minimal 10 kali gerakan dalam satu hari itu sudah dianggap cukup, dianggap normal untuk bayi. Atau kalian bisa bandingkan dengan pergerakan janin pada hari sebelumnya. Nah, jika terasa ada gerakan bayi menendang atau seperti menggeliat, nah itu bisa dihitung satu gerakan. Kalian hitung selama 24 jam, jika lebih dari 10 kali itu sudah dianggap normal. Nah, bagaimana jika ibu hamil terpaksa harus keluar rumah ataupun ke rumah sakit? Jadi karena ibu hamil sangat rentan untuk sakit, jadi wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Memang dianjurkan hanya orang sakit saja yang menggunakan masker, tapi untuk ibu hamil adalah wajib menggunakan masker ketika keluar rumah untuk melindungi diri. Kemudian jauhi keramaian atau jaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya, minimal 2 meter. Kemudian selalu sering-sering cuci tangan, bawa antiseptik kemanapun kalian pergi. Nah, bila tidak mendesak, lebih baik untuk tetap di rumah saja. Jika ada yang ingin dibeli atau ada keperluan keluar, lebih baik minta tolong kepada orang rumah untuk keluar rumah. Jadi ibu hamil memang sebaiknya di rumah saja. Nah, jadi gitu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua ibu hamil di luar sana. Tetap tenang, jangan panik. Harus selalu bahagia, terutama karena kita hamil, supaya janinnya juga sehat. Dan tadi kalau memang terpaksa harus ke rumah sakit, ikuti tips yang udah aku berikan. Nah, sekian aja mungkin video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.